Siapa, Ci? Yang guru penabur itu loh. Belum ada. Ini agak berisik, ini ada mobil depan rumah. Oke, baik. Rekan-rekan, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum mulai, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anakmu di minggu ketiga dan keempat bulan Oktober ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, bahan kita akan mulai dulu dari minggu ketiga, di mana minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober ini kita akan mempelajari dari kitab Yosua. Dan di minggu ketiga temanya adalah berani menjadi pemimpin kecil dengan bahan Alkitab dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 11 saya butuh mungkin 2 orang sukarelawan atau sukarelawati di tempat ini. Membacakan yang pertama ayatnya yang pertama hingga ayat ke-6. Lalu orang kedua akan membacakan ayat 7 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan 6, ada yang mau dengan sukarela membacakan? Yosua 1. Oke, makasih Kak Romai. Orang kedua, ayat 7 sampai 11. Silakan, 7 sampai 11. Oke, makasih Cirin. Silakan Kak Romai. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju mereka kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Silakan Cirin. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Baik, kalau kita perhatikan bacaan ini merupakan bacaan di mana Yosua dikuatkan, gitu ya, sebagai seorang yang melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan kalau bicara Yosua, Yosua itu adalah tangan kanan Musa. Melihat catatan-catatan dalam Keluaran 24, 33, Bilangan, Yosua itu dari track record-nya sudah menjadi asisten Musa sejak masa mudanya. Gitu ya.
Ketika dia memimpin pertempuran melawan orang Amalek, dan juga menjadi mata-mata, tidak diragukan lagi kualitas dari Yosua ini. Nah, di dalam bagian ayat yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Yosua itu dipanggil oleh Tuhan memimpin bangsa Israel pasca sepeninggal Musa. Kalau Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju dekat tanah perjanjian, maka Yosua ini akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka, menjadi pemimpin yang menata kehidupan bangsa Israel. Nah, dalam bagian ini ada sebuah hal yang menarik gitu ya. Selalu diulang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa bagian ini diulang-ulang oleh Tuhan? Karena sebagai pemimpin, Yosua tahu betapa susahnya memimpin bangsa Israel. Dia telah melihat bagaimana Musa telah berjuang sekuat tenaga, ya. Berjuang sekuat tenaga, beberapa kali jatuh, bahkan ya beberapa kali emosinya meledak sampai membuat Musa yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yosua tahu bagaimana ribetnya bangsa Israel dan bagaimana mereka itu menjadi bangsa yang rentan untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan menguatkan Yosua sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin bangsa Israel yang melanjutkan kepemimpinan Musa. Tuhan menguatkan dan tidak hanya menguatkan tetapi apa? Mengingatkan agar Yosua tetap berjalan lurus menurut kehendak Tuhan. Berjalan lurus untuk terus memimpin bangsa Israel sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Menata Israel menjadi bangsa yang teokratis, menjadi bangsa yang terorientasi hanya kepada Tuhan saja. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari bagian ini? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk berani seperti Yosua. Menjadi pemimpin yang berkiprah, yang berdampak dan berpengaruh dalam setiap keluarga mereka atau di mana saja mereka berada. Kita mau mengajak anak-anak untuk berani melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dalam teori keluarga modern, sebuah riset mengatakan bahwa zaman sekarang itu memang sudah zaman less, gitu ya. Saya sudah sering mengatakan di dalam khotbah, leaderless family, lalu juga fatherless generation, motherless parenting, dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak di tengah generasi less ini mereka harus menjadi sosok yang berani untuk hadir di tengah keluarga, berdampak di tengah keluarga, bahkan menyelamatkan keluarga mereka dan memimpin keluarga mereka untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, menjadi contoh, ya. Dan sudah bukan rahasia lagi, apalagi kalau kita berbicara GKI, bahwa anak itulah yang membawa orang tuanya kepada Tuhan. Bukan orang tua membawa anak, tetapi justru anaklah yang membawa orang tua. Ya, secara gampangnya Bapak Ibu, saya kemarin ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau bicara attendance, kehadiran jumlah jemaat, mana yang lebih tinggi, khususnya dalam kebaktian pertama, biasanya di minggu pertama dan minggu kedua. Terendah minggu ketiga, keempat naik lagi gitu ya. Karena apa? Keempat biasanya isi penabur. Ketika minggu pertama, pengisi pujiannya anak-anak pasti rame. Kayak kemarin contohnya. Minggu kedua remaja biasanya penuh. Kalau minggu ketiga ya karena bukan anak-anak yang dibawa ya agak sedikit menurun. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak tuh punya potensi untuk menjadi pemimpin di keluarga mereka. Bahwa mereka sedini mungkin bisa menjadi kepala. Oleh karena itu, kita mau memperkenalkan kepada anak melalui bahan ini sosok Yosua. Sosok Yosua yang menjadi pemimpin Allah di masa mudanya, di tengah situasi yang ya menurut sebagian orang kayaknya kecepatan deh Tuhan memimpin Yosua. Tetapi kalau kita lihat, Yosua akan menjadi pemimpin yang menolong Israel, menjadi bangsa yang teokratis. Apalagi di akhir kitab Yosua, bahkan Yosua berani, pilihlah kepada Allah siapa hari ini beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, ini yang mau kita ajarkan kepada mereka, untuk anak-anak berani menjadi pemimpin kecil. Belajar dari karakter Yosua. Belajar bagaimana Tuhan menguatkan mereka. Dan mereka harus berkiprah, bahkan berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Ini semakin dinyatakan di dalam
ayat hafalan kita yang diambil untuk semua kelas dari satu apa dua nih? Oh ya, dari 1 Timotius 4 ayat 12a, di mana dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebuah firman yang mengingatkan kepada anak-anak untuk terus maju. Karena mereka lah pemimpin bagi keluarga mereka. Mereka punya panggilan untuk menyelamatkan keluarga mereka di tengah perubahan zaman. Mereka punya panggilan untuk membawa kabar sukacita, kabar Injil kepada orang tua dan menjadi panutan bagi keluarga besar mereka dan di mana saja mereka ditempatkan. Ini materi kita minggu ketiga. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait bahan dan ayat hafalan, silakan rekan-rekan. Aman semua? Aman, Pak. Oke, kalau aman kita lanjut kepada ini lagu-lagunya sudah bisa lihat ya, sebelum aktivitas kita lihat lagu-lagu dulu, sekarang layoutnya begini gitu ya. Ada ikutilah pemimpin, ini ada lagu gitu ya, lalu juga jangan takut ku berjalan ke kanan, ku pikir-pikir 1, 2, 3 gitu ya. Ikutilah pemimpin ini anonim kayaknya, yang bikin dia yang bikin bahan gitu ya. Lagu yang paling nggak bisa kena copyright ya, cuma lagu sekolah minggu gitu ya. Notnya kayak gini, nanti kita bisa lihat. Mungkin ada contohnya dari si sahabat anak ini lagu-lagunya. Dan untuk aktivitas rekan-rekan, kita akan lihat aktivitasnya untuk kelas. Yang pertama adalah kelas yang paling kecil, dari kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Maka kita akan membagikan gambar ini gitu ya pada anak-anak yang menjadi aktivitasnya. Kalau boleh dipakaikan di baju mereka, dipakaikanlah di pakaian mereka gitu ya, dikasih double tap, tempelin, pak, selesai. Gitu ya, di baju mereka. Bisa seperti ini untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Lalu untuk kelas kelas yang lebih besar, Yeskiel dan Musa, kita akan mengajak anak-anak untuk mengisi lembar biodata Yosua gitu ya, supaya anak-anak bisa kenal siapa Yosua, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan dan apa track recordnya dia. Itu aktivitas untuk kelas Yeskiel dan kelas Musa untuk memperkenalkan sosok Yosua dalam kehidupan mereka. Untuk aktivitas rekan-rekan ada yang mau ditambahkan? Silakan. Aman rekan-rekan aktivitasnya? Jadi diingat-ingat lagi ya rekan-rekan, kelas Yeskiel sampai dengan Musa, aktivitasnya dalam mengisi lembar biodata Yosua. Ya. Arakan anak untuk ada di folder kita, dan untuk kelas yang lebih kecil, Daniel sampai dengan Daud, ini aktivitasnya yang aku berani menjadi pemimpin. Oke, kita lanjut ke minggu depannya, tanggal 27 Oktober. Wah, ini bacanya luar biasa panjang ya, saudara-saudara. Yosua 3 ayat 1 sampai 4 ayat 24. Tetapi untuk mengakomodir supaya penyampaian firman Tuhan bisa lebih ringkas, lebih tepat dan disesuaikan dengan ya zaman sekarang, sebenarnya anak-anak kita itu konsentrasinya makin hari bukannya makin panjang tapi makin sedikit begitu ya. Apalagi dengan kecepatan ya, kultur yang saat ini menjadi kebanggaan itu kan adalah makin cepat, lebih baik gitu ya, sampai jalan rel aja udah tahu ditutup, diterobos, dan akhirnya tabrakan lah kereta dengan kendaraan yang bukan jalurnya gitu ya. Nah, saya sudah menimbang-nimbang untuk dipotong sedikit begitu ya, supaya lebih kena bagian intinya, yaitu dalam kesempatan ini bacaan kita untuk tanggal 27 itu diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 5,
Dilanjut dengan Yosua 4 ayat 18 sampai dengan 24. Ya. Jadi dalam kesempatan ini diingatkan lagi teman rekan-rekan, bisa dicatat gitu ya. Bacaan tanggal 27 adalah Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjut dengan Yosua 4 ayat 8 sampai dengan 24. Saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama, Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 5. Silakan, ada yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membacakan? Yosua 3 ayat 1 sampai 5, rekan-rekan silakan. Saya, Pak. Siap, nuhun Ci. Oke. Lalu orang kedua, Yosua 4 ayat 18 sampai dengan 24. Siapa yang mau baca 18 sampai 24 Yosua 4? Ada satu orang? Silakan. Makasih Bu Rahayu. Oke, silakan Cirin. Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Menyeberangi Sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di Sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Silakan Bu Rahayu. Yosua 4 ayat 18 sampai 24. Pada saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu naik dari tengah sungai Yordan dan menjejakkan telapak kaki mereka ke tanah kering, air sungai Yordan itu kembali ke tempatnya dan mengalir di sepanjang tepinya seperti dahulu. Bangsa itu naik dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu, sehingga kamu dapat menyeberanginya, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau. Laut itu dikeringkannya di depan kita, sehingga kita dapat menyeberanginya. Supaya semua bangsa ini di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan, dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan. Baik, bacaan ini menjadi kelanjutan dari bacaan minggu kemarin, Yosua 1. Bahwa di dalam bagian ini, kalau kita lihat pada saat itu bangsa Israel sedang dalam persiapan menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan ini rekan-rekan kurang lebih seperti hampir mirip kalau sepak di Jakarta lah ya, yang gampang seperti Sungai Ciliwung yang alirannya dari mana-mana. Kalau di sini mungkin sungai yang alirannya besar susah ya, karena kan tergantung musim. Kalau hujannya besar ya sungainya besar alirannya, tapi kalau kecil ya saya lihat di Sungai Cicati bawah saya itu, bawah dari gereja itu nggak terlalu besar, airnya segitu-segitu saja gitu ya. Nah, menyeberang ke Sungai Yordan ini adalah tantangan yang besar. Karena pada saat ketika bangsa Israel itu sampai di Sungai Yordan, mereka berada
kurang lebih diperkirakan pada musim dingin, ya, musim semi, ya, musim semi ketika di Sungai Yordan itu karena dia sumbernya itu dari daerah pegunungan yang bisa bersalju, gitu ya. Nah ini mencair, guguran salju selama musim dingin mencair. Loh kok ada salju Pak di daerah Jazirah Arab? Bisa, karena kan iklim gurun. Iklim gurun itu kalau malam dingin banget, panas banget. Nah, Sungai Yordan ini pada saat ketika hendak dilintasi, beberapa penafsir mengatakan bisa debit airnya memang kalau kecil lebarnya bisa cuma 30 meter. 30 meter panjang. Tapi kalau musim semi bisa mencapai 1 kilo. Kedalamannya sangat dalam. Arusnya luar biasa. Kencang dan lebar. Makanya pada saat itu bangsa Israel bingung. Mereka seperti berada di persimpangan jalan. Mereka kembali diperhadapkan pada situasi yang, wah ini saya nggak bakalan bisa nyebrang. Kayak mereka dari Mesir mau menyeberangi laut, tetapi di belakang sudah ada musuh dan depannya laut. Gitu ya. Wah udah, ini sudah nggak bisa lah. Nah, pada kesempatan itu, Yosua tampil menjadi pemimpin Israel. Yosua mengajak orang Israel menyeberang. Dengan apa? Dengan iman. Ya. Makanya selalu posisinya kalau kita membaca bagian Alkitab ini secara lengkap, depannya itu tabut perjanjian dulu. Menjadi simbol bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Ya. Ketika yang membawa itu sudah nyampe ke atas Sungai Yordan, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya. Di mana air Sungai Yordan itu seperti dibelah, gitu ya. Makanya ketika bangsa Israel itu bisa menyeberang, maka setiap orang menjadi heran dan ini memperlihatkan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka. Nah, supaya bangsa Israel tidak lupa akan penyertaan Tuhan, maka Yosua meminta mereka mendirikan tanda. Ya. Kenapa batunya 12? Karena mewakili ke-12 suku Israel. Mengambil 12 batu dari dalam Sungai Yordan, disusun di tepi tempat mereka menyeberang. Bahwa mereka pada saat itu ditolong oleh Tuhan. Nah, nanti kelak tradisi batu ini diadopsi juga oleh Samuel ketika mendirikan sebuah batu namanya Ebenezer. Gitu ya. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Nah, batunya tradisinya dari sini. Ya. Maka dikatakan, Tuhan Allahmu mengeringkan Sungai Yordan di depan kamu seperti yang dilakukan. Dan seterusnya. Imam yang mengusung tabut perjanjian keluar dari dalam sungai. Setelah dia keluar, apa yang terjadi? Air normal lagi. Bahwa Tuhan mengembalikan segala sesuatu. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Di dalam kehidupan anak-anak, terkadang mereka, ya zaman sekarang ini kan namanya generasi galau gitu ya. Level of insecurity-nya, tingkatan untuk menjadi tidak nyaman ketika melihat sesama yang ini tuh godaan untuk insecure-nya tuh gede banget zaman sekarang. Dan kadang anak-anak sekarang, bahkan sedini mungkin usia mereka, sudah mulai meragukan yang namanya perang Tuhan. Meragukan janji Tuhan. Katanya Tuhan sayang sama saya. Kenapa saya diizinkan seperti ini? Dari anak-anak sudah ada tuh bibit-bibit seperti itu. Ya. Nah, kita mau mengajar lewat pengalaman Yosua dan orang-orang Israel ini, kita mau mengajak anak-anak untuk meneladani pengalaman ini. Ya, untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Kadang kita memang berjumpa dengan ujung jalan. Kadang kita merasa kesulitan untuk menghadapi tantangan sehari-hari di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Kadang hal-hal itu membuat kita menyerah. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan menolong. Bahkan menolong bangsa Israel menyeberangi sungai yang begitu lebar, airnya begitu besar, arusnya begitu luar biasa kencang. Kita mau mengajak anak-anak ketika menghadapi kesulitan, jangan mudah menyerah. Semakinlah beriman, pertebal keimanan. Kuatkanlah hatimu. Ya. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup menolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari satu bagian yang sama sebenarnya, yaitu diambil dari Yesaya 41 ayat 10.
Untuk kelas Daniel dan Esther itu 41 ayat 10 bagian A. Nah, untuk kelas Daud sampai dengan Musa itu full ayat 10. Jangan takut menyertai kau bimbang sampai tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena anak kelas Daud sekarang sepertinya sudah cukup lebih bisa untuk ayat yang full. Ini untuk ayat hafalan dan bahan. Barangkali rekan-rekan ada yang mau mengajukan pertanyaan atau keberatan, dipersilakan rekan-rekan. Ada yang mau bertanya atau ada yang bingung atau ayat hafalannya ada yang mau dipotong? Maaf Pak Pasam, tadi kelas Daud ayat hafalannya full yang mana ya? Full berarti ya? Yang full, 41 ayat 10 Kak, benar. Oh. Aman. Oke, bolehlah pakai gerakan. Mau pakai gerakan? Boleh sih, pakai gerakan aman. Pakai gerakan tapi aja boleh. Gimana? Kepanjangan sepertinya Pasam. Panjangan? Kalau untuk kelas Daud. Kalau gitu kita pakai yang 10A aja gimana Kak? Yang janganlah takut sampai sebab aku ini Allahmu gitu. Iya kayaknya sampai menolong engkau aja kali Pak. Oh, sampai aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, A-nya ya. Iya. Sampai situ aja Bu. Oke. Oke, berarti saya ulang lagi. B berarti. Untuk yang ya kenapa Cimel? Harus sampai B kalau yang itu. Ya saya kan ya. A sampai B. Oke, untuk kelas Daniel sampai dengan Esther itu ayat 10A. Sampai aku ini Allahmu. Untuk kelas Daud sampai B. Sampai yang aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Untuk kelas Yeskiel dan Musa sudah full. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Itu rekan-rekan, oke? Tolong diulangi Pak, tadi keputus soalnya. Oke, siap. Ini Bu. Tolong dicatat ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, kita mulai. Kelas Daniel sampai dengan Esther. Kelas Daniel sampai dengan Esther, Yesaya 41 ayat 10a. Oke, jadi janganlah takut sampai yang sebab aku ini Allah. Lalu kelas Daud itu 41 ayat 10a sampai B. Jadi mulai dari janganlah takut sampai aku akan menolong engkau. Ya, bahkan akan menolong engkau. Untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa itu full ayat 41 Yesaya 41 ayat 10 full sampai membawa kemenangan. Aman rekan-rekan semua? Aman Pak. Sip. Makasih Kak. Aman Pak. Oke. Siap, makasih Ci. Oke, ayat hafalan sudah, lagu-lagunya bisa lihat di sini, ada di tampilan kita. Allahku besar, kuat dan berkuasa, ya, dan bukan kuat, bukan gagah, jangan kamu khawatir. Ini jangan saya kecil. Tapi yang nomor 5 saya nggak tahu. Kayaknya pas lagu ini dinyanyikan, saya lagi nggak tahu mana di sekolah ibunya, gitu ya. Nggak hafal saya yang nomor 5. 1 sampai 4 bisa lah. Oke. Susahnya 5 Pak. Oh, udah nggak saya juga. Oh, sama sih. Itu kayaknya menyeberang Sungai Yordan. Oh, udah ada nih, tinggal diklik nih, ada di klik YouTube ini gitu ya. Bisa diklik lagunya, kayaknya juga baru diciptain sama si yang bikin bahan gitu ya. Tadi saya bercanda sama siapa gitu ya. Lagu Sekolah Minggu itu lagu yang paling tidak banyak copyrightnya. Karena apa? Penciptanya rata-rata anonim. Dan satu note itu bisa dipakai untuk beberapa lagu. Misalkan KASIH itu bisa diganti kalau tema pengajarannya tentang kesabaran diganti SABAR pun masih masuk. Gitu ya. Sabar, sabar, sabar bisa. Jadi ya mungkin ini ciptaan yang bikin ini. Oke, kita akan masuk kepada bagian aktivitas. Ais Tuhan, ada apa ini masalahnya? Sebentar, saya harus refresh dulu. Kayaknya ini ada masalah internet. Oke. Aktivitasnya kita akan lihat saudara-saudara.
aktivitas kita mulai dari yang kelas kelas Daniel sampai dengan Daud. Kita bisa bikin ini ya, tabut perjanjian ya, bisa kita buatin ini supaya buat kenang-kenangan mereka di rumah, begitu ya. Dan untuk yang kelas Yeskiel sampai dengan Musa, aktivitasnya adalah ini kan bikin konten seru nih. Bolehlah, ini bisa jadi aktivitas yang dikerjakan di rumah gitu ya. Kita akan membuat video pendek tentang tema itu dan kita akan posting bersama-sama di akun media sosial gereja. Bisa nanti dikirim ke saya akan bantu untuk posting ini baik di Instagram maupun di YouTube GKI Cicurug gitu ya. Mungkin nanti bisa dikondisikan di masing-masing kelas, jadi baik kelas Yeskiel dan kelas Musa, begitu ya. Membuat konten dengan tema bersama Tuhan aku bisa. Ada contohnya bisa yang di nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini. Ya, ini untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Nanti kalau yang ini, yang tabut ini, Pak, susah, Pak. Ya. Susah, Pak. Yang tabut sih. Gimana bikinnya ini teh? Ini tabut buat kelas Daniel sampai Daud. Iya, Pak, aku yang itu di Daniel ini gimana bikinnya maksudnya? Dari plastik kan ya? Karton WC, ngapain plastik? Karton kasih stik es krim jadi. Silinder ini stik es krim, kalau mau tusuk sate, mau sumpit. Ini bikin kotak, udah. Tapi mah kayaknya kalau di kelas lama bikinnya, Pak. Atau ya udah dibikinin aja, Kak? Gimana? Iya, apalagi kalau dibikinin. Riset. ngandelin orang tuanya, kadang-kadang juga ngandelin gurunya. Orang tua ripuh, iya. Aja tuh aku bermain seperti sungai gitu, pegangan tangan. Atau mau bikin puzzle gini? Bukan, Pak. Aku main sama anak-anak aja bergandengan tangan. Ayo, air sungainya sedang gelombang sedang tinggi, gimana gitu kali. Begitu kali. Boleh, Ci, di kelas Daniel, oke. Kelas Daniel, oke. Berarti tinggal sisa kelas Esther sama kelas Daud. Mau main puzzle atau mau bikin kotak-kotakan ini nih, pakai es krim. Kelas Esther puzzle aja sepertinya, Pak. Gimana, Bu Sam? Kelas Esther sepertinya puzzle saja. Puzzle, oke, siap. Berarti kelas Esther puzzle, kelas Daniel main gandengan tadi, kelas Daud mau puzzle atau mau bikin kotak? Romai? Puzzle aja, Pak. Puzzle. Oke. Berarti puzzle ya? Oke. Iya, Pak. Sip, makasih, Kak. Oke, berarti kelas Daniel itu akan main ya gandengan tadi ya, main gandeng-gandengan. Kelas Esther dan Daud akan menyusun puzzle ini. Dan untuk kelas Yeskiel dan Musa mau bikin ini keren sih, bikin konten gini, atau mau bikin kotak sabun tadi, kotak apa sih, kotak perjanjian itu, gitu. Pak, kalau bikin konten temanya tentang bersama Tuhan aku bisa, itu Ci. Terus tadi kata Bapak ada contohnya 1, 2, 3, dan saya mah nggak ada kan di kelas Yeskiel mah. Ini Ci, ada ini di screen, ada kan di layar? Ini, tuh, kayak gini Ci. Sarung tangan sangat mudah dirobek. Keren sih. Kali-kali bikin gini oke lah. Gimana, Cirin? Aman? Puzzle aja saya mah. Puzzle? Mau main puzzle? Puzzle aja. Puzzle sama kotak ini. Puzzle aja. Puzzle, oke. Kesampai ini, aku bareng.
Kelas Musa ini berarti mau semua kelas kecuali Daniel ya. Apa kita main puzzle aja sampai ke Musa? Gimana? Maksudnya, Mak, kalau puzzle kan bisa tergantung kelas. Kalau kelas Daniel. Kalau Esther umpamanya bisa dibagi 4 yang lebih mudah. Kelas Daud bisa dibagi 5 atau tergantung kelasnya lah. Kalau puzzle mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya udah, berarti apa kita mau puzzle aja semua rekan-rekan kecuali yang kelas Daniel ya? Gimana? Saya mau puzzle Pak, ya siap puzzle tengah arti eta mah nyen konten-konten mah. Ya udah. Nyen konten aku mah Tinggal kelas Musa nih. Kelas Musa. Ya udah, kelas Musa. Kelas Musa puzzle aja gimana? Jadi puzzle semua nih dari Esther sampai Musa. Kumaha? Biar sekalian ntar bikinnya ya kasamtin ya. Ya udahlah. Gitu aja kali ya, rekan-rekan. Berarti kelas ngajar kelas. Ini siapa ya? Daniel. Oke, jadi rekan-rekan saya ulangi satu kali lagi untuk aktivitas kelas Daniel itu main gandengan tangan. Kelas Esther sampai kelas Musa itu puzzle, oke? Ya. Oke. Oke, rekan-rekan, kalau sudah, ya sudah habis. Ini lagunya tinggal seperti ini, ada di sini. Bisa ditonton lagi nanti untuk tayangan ulangnya di YouTube Gereja. Oke, rekan-rekan, untuk persiapan selanjutnya, minggu pertama dan kedua bulan November, ya. Minggu pertama dan kedua bulan November kita akan lakukan tanggal 26 ya, hari Sabtu tanggal 26 jam 7 malam seperti biasa. Gimana? Aman rekan-rekan? Tanggal 26? Saya mah aman. Oke. Ini untuk minggu pertama bulan November ya rekan-rekan. Tidak terasa kita sudah mau akhir dan tidak terasa kita sudah mau Natal lagi. Oke. Jadi persiapan berikutnya kita akan mulai di tanggal 26 untuk bahan minggu pertama dan kedua bulan November 2024 jam 7 malam. Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada Pak, lagi, infoin untuk besok acara bulan keluarga, Pak. Acara bulan keluarga. Tolong diinfoin ke guru-guru untuk bantu juga. Oh, udah tadi sih udah diinfoin di grup rame. Saya diingetin lagi sekarang. Jadi besok ada lomba ya, rekan-rekan. MC-nya juga dari kita-kita juga. MC-nya dari kita-kita juga. PIC-nya sebagian besar hujan. PIC-nya ya kita-kita juga gitu ya. Besok ada lomba. Yang pertama besok itu ada lomba cerdas cermat Alkitab ya, anak-anak bisa diarahin ke sana semua lah. MC-nya Ciirin gitu ya. Lokasinya di mana itu Gor Kebanggaan kita, sound systemnya sudah disiapkan di sana. Pertanyaannya juga sudah disiapkan semua. Dan untuk lomba kedua adalah lomba merias istri, didandanin oleh suaminya gitu ya. Nanti juga MC-nya sudah disiapkan semua. MC-nya kalau nggak salah Bu Kristiawati, isinya juga saya koordinasi sama Kak Romai sama Bu Sri gitu ya. Mungkin tinggal teman-teman dibantu diingatkan aja di grup orang tua masing-masing. Untuk yang peserta cerdas cermat Alkitab bebas, anak-anak semua boleh ikut dari usia paling kecil sampai usia paling besar, tidak ada batasan usia. Orang tuanya juga boleh ikut, ya. Yang kelas batita, emak-emaknya, bapak-bapaknya boleh ikut. Nah, juga untuk yang lomba merias per wilayah masing-masing 2, mungkin bisa diingetin supaya kalau ada yang mau daftar di grup wilayahnya masing-masing. Gitu. Dan juga untuk yang baptis ada ada percakapan orang tua baptis setelah KU2 jam 11 di ruang Agape. Lalu untuk yang rakor, Pak. Ya, yang rakor di seberang sih habis KU2. Yang rakor di seberang di gereja umum ya.
Jangan lupa rekan-rekan. Dan ada 3S juga untuk anak-anak yang remaja. Bagi para orang tua remaja, mungkin anak-anaknya bisa didorong atau supaya mengikuti program 3S itu, program sukses setelah sekolah. Itu aja mungkin pengumumannya. Bisa diingetin lagi ke ininya. Kalau sudah tidak, ya. Yang menang tahun lalu lomba quiz Alkitab boleh ikutan lagi? Boleh, Ci. Terbuka untuk mau swila itu mau ngapa? Boleh ikut Ci. Menang tahun lalu belum tentu tahun ini menang. Anda menantang saya ya. Pertanyaannya diganti aja kali. Kan guru sekolah minggu punya itunya, punya tim jagoannya tuh, Pak. Coba aja, Ci. Ya, kita belum. Ya kalau dia menang lagi berarti puji Tuhan gitu ya. Kan kalau kata seorang pelatih sepak bola yang bernama Justinus Laksana pernah mengatakan yang namanya menang kejuaraan itu selain daripada latihan butuh juga faktor keberuntungan gitu kan. Hoki-hokian. Nggak apa-apa, ikutin lagi aja Ci, biar rame. Pengumuman buat yang itu yang mau ikut acara klasis ya, anaknya dipilih loh. Soalnya udah suruh ngirim datanya 10 orang ke SM2. Ya itu acara klasis. Jangan lupa Ci email untuk booking mobilnya. Ya, untuk ke David. Kertasnya David kan? Ya. Ya, Bu Rahayu ada apa, Bu? Enggak, itu email besok pagi gitu. Waktu itu milihnya besok. Oh, siap. Oke, kan dilapor aja ya. Oke. Nanti aku tulisin di grup klasis. Ya, grup klasis. Hidup klasis Jakarta Selatan. Kita kirim lah yang banyak. 10 ya kalau nggak salah, Ci? Ya, 10 GSM 2. 12 ya, cukup lah 1L300. Tempatnya di mana sih? Aula Smak 7. Smak 7 Cipinang Indah. Oh, cukup lah 12 anak sekolah minggu ya, cukup satu mobil itu mah. Bisa. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan keempat bulan Oktober ini ya Tuhan. Berkati persiapan kami ketika kami akan mendialogkan bahan ini dan juga mempelajarinya secara mandiri. Jika kami juga akan beraktivitas setelah kami berpisah dari ruang online ini, berkati ya Tuhan, biarlah segenap aktivitas kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Wilujeng Wong.